Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat nikmat terlarang, bagian ke-60. Interogasi pada anak dan menantu. Nia semakin kesal setelah mendengar Edwin memanggil, "Sayang," kepada Elsa. Lalu dia masuk ke rumah dan menutup pintu sedikit keras. Elsa sedikit terkejut dengan hal itu. Lalu dia masuk ke mobil dengan perasaan heran. "Kamu kenapa, sayang?" tanya Edwin setelah Elsa menutup pintu mobil. "Itu, tadi ada wanita di depan rumah itu," ucap Elsa seraya menunjuk rumah orang tuanya Nia. "Lalu?" tanya Edwin setelah Noval melajukan mobil. "Aku tersenyum ke dia, tapi dianya malah seperti tidak suka melihatku. Terus, dia masuk ke rumah dan menutup pintu sedikit keras. Mungkin, dia sedang ada masalah." "Masalah denganku?" Elsa mengernyit. "Ya, mana mungkin denganmu? Kan, kalian tidak saling kenal. Kalau kamu pernah bertemu dengan wanita itu, Mas?" Edwin mengingat saat Nia menyapanya begitu ramah. "Waktu itu dia pernah menyapaku. Waktu aku foto rumah itu sendiri. Tapi, kenapakah aku berbeda, ya? Apa jangan-jangan?" Elsa menyipit. "Apa? Wanita itu cemburu karena kamu datang bersamaku, Mas." Edwin tersenyum. "Biarkan saja. Lagian, dia tidak penting. Apakah seperti itu reaksi wanita di luar sana yang menyukaimu, ya, Mas? Ke kamu ramah, sedangkan ke aku sebaliknya." Edwin menggenggam tangan kiri Elsa. "Sudahlah, jangan memikirkan mereka. Karena yang aku cintai hanya kamu. Bukan mereka. Meskipun, mereka jauh lebih segalanya dariku. Meskipun, mereka jauh lebih segalanya, tapi bila jodohku itu kamu, ya, tetap hanya kamu yang akan mendampingiku, sayang." Edwin mengecup kening sang istri. "Mas, kasihan ada yang masih lajang di sini. Nanti kalau dia iri, bagaimana?" tanya Elsa setelah dikecup oleh sang suami. Edwin melihat Noval sekilas, lalu tersenyum. "Maaf, Noval. Tapi, beginilah kalau sudah menikah." "Iya, Pak. Saya tidak iri, paling cuma ingin saja." Noval tersenyum simpul. "Cari istri makanya." Edwin tertawa kecil. "Mungkin, Pak Edwin bersedia mencarikan untuk saya. Yang seperti Bu Elsa." Edwin dan Elsa melebarkan mata. "Kalau saya yang mencari, lalu wanita itu ingin menjadi istri saya, bagaimana? Jadi, kamu ingin menikah lagi, Mas?" Edwin menggeleng pelan. Lalu membelai lembut kepala Elsa. "Bagaimana bisa aku menikah lagi, sedangkan hanya kamu yang kucintai?" David sudah mulai menjalankan rencananya untuk berdekatan dengan Sivana. Meskipun, dia sengaja sedikit kaku, agar Sivana tidak curiga. David khawatir Sivana curiga, bila dia dengan mudahnya ramah dan terlihat membuka hati untuk wanita itu. Karena, dia biasanya menjaga jarak dengan Sivana. "Kamu sudah tidur?" Sebuah pesan dari Sivana dibaca oleh David. "Belum. Aku boleh tanya sesuatu?" "Tanya apa?" "Apakah kamu tidur seranjang dengan Belina?" "Hanya Belina yang tidur di ranjang. Kalau saya di sofa." Sivana tersenyum bahagia. Sivana berpikir, kalau David dan Belina belum pernah memadu kasih di peraduan. "Kenapa kalian tidak pisah kamar saja?" "Agar kamu tidurnya di ranjang. Aku tidak tega kalau kamu tidur di sofa. Pisah kamar hanya akan membuat masalah baru. Biarkan saja dia di ranjang. Tapi, aku tidak tega sama kamu. Kamu pemilik rumah dan harusnya kamu yang tidur di ranjang. Bukan istri pembangkang itu." "Sudahlah. Saya tidak ingin memperkeruh suasana. Saya lelah terus berdebat dengannya. Makanya, kamu harus segera bercerai dengannya. Karena kamu berhak bahagia. Saya ingin tidur." "Kamu tidur ya, sudah malam." Sivana membuang napas kasar. Ada kekesalan dalam hatinya karena David mengakhiri berbalas pesan dengannya. Padahal, dia masih ingin berkomunikasi dengan lelaki itu. Apalagi, Bastian sedang di luar kota. "Iya. Selamat tidur Davidku sayang. I love you."
David tidak membalas pesannya Zivana, melainkan dia memperlihatkan isi pesan itu kepada Belina. Mata Belina melebar karena Zivana menyebutnya, istri pembangkang. Hatinya bergemuruh dan ingin rasanya dia meledakkan amarah. Dasar wanita tidak tahu malu, ungkap Belina setelah membaca pesan terakhir dari Zivana. Ya. David mengangguk. Wanita yang dengan mudahnya menggoda suami orang itu tidak tahu malu. Sontak, Belina menatap tajam David yang berdiri di dekat ranjang. Apakah kamu menyindirku? David menggeleng. Untuk memberitahumu, agar kamu tidak seperti itu lagi. Belina memalingkan muka, lalu membuang napas kasar. Lagian, daripada menggoda suami orang, lebih baik menggoda suami sendiri. David akan mengambil ponselnya. Namun, Belina tidak memberikan ponsel itu. Sini ponselnya. Nanti aku kembalikan. Memangnya, kamu akan apakan ponsel saya? David mengernyit. Kamu tenang saja. Aku tidak akan macam-macam. Jadi, lebih baik kamu tidur saja. Apakah kamu akan melihat galeri di ponsel saya? David menyipit. Belina melebarkan mata, kenapa dia bisa tahu? Tidak ada foto Elsa di ponsel saya. Jadi, kamu tidak perlu curiga. Kalau tidak ada, kenapa kamu tidak ingin aku melihatnya? Belina menatap David penuh selidik. Saya akan membebaskanmu melihat isi ponsel saya, bila kamu menganggap dan memperlakukan saya sebagai suamimu. David mengambil ponselnya. Lalu, berjalan menuju sofa. Belina bergeming. Belina bingung harus berkata apa lagi. Karena dia sadar, selama menjadi istrinya David, dia tidak melakukan kewajiban sebagai seorang istri. Maaf, ucap Belina lirih. David yang sedang menarik selimut hingga menutupi perut mengernyit. Maaf untuk apa? Maaf karena aku tidak melakukan tugas yang seharusnya dilakukan oleh seorang istri. Sudah malam. Tidurlah. David pura-pura memejamkan mata. Belina memandang David. Matanya berkaca-kaca karena merasa bersalah. Namun, dia juga merasa masih ragu kepada David. Apakah kamu tidak membenciku dan mau menerima wanita sepertiku? Tanya Belina dengan nada pelan. Belina berpikir, David sudah tidur dan tidak akan mendengar pertanyaannya itu. Karena aku sudah pernah menyakiti Elsa. Wanita yang kamu cintai. Dan aku juga tidak sebaik Elsa. Bahu Belina berguncang dan air matanya mengalir deras. David yang mendengar perkataan Belina memilih diam dan pura-pura tidur. Karena dia ingin tahu, perkataan apa lagi yang akan keluar dari mulut sang istri. Tapi, sepertinya kamu tidak akan bisa menerimaku. Pernikahan ini hanyalah caramu untuk menyelamatkan rumah tangganya Elsa dengan Mas Edwin. Belina tersenyum sinis. Ya, pasti itu alasanmu tetap bertahan. Karena kamu tidak mungkin bisa menerimaku sebagai istri. Bisakah kamu tidur dan tidak terus berbicara? Pertanyaan David membuat Belina terkesiap. Kamu belum tidur. Belina memandang tajam David. Bagaimana saya bisa tidur, kalau kamu terus berbicara? Belina berbaring, lalu menarik selimut hampir sedada. Lupakan perkataanku yang tadi. Maaf, saya sibuk. Sigit mengakhiri telepon. Nindi yang duduk di samping Sigit merasa kecewa kepada lelaki itu. Kenapa kamu menolak bertemu dengan besan kita, Mas? Karena itu tidak penting, jawab Sigit tanpa menatap sang istri. Sampai kapan kamu akan terus begini, Mas? Tidak baik bila kita tidak memiliki hubungan baik dengan besan. Aku tidak peduli. Sigit memandang tajam dinding kamar. Karena aku tidak ingin mereka menjadi bagian keluarga kita. Mas menolak berhubungan baik dengan mereka hanya karena kesalahan Belina. Padahal, Belina sudah menyadari kesalahannya. Sigit menatap tajam sang istri. Aku tidak peduli dia sudah menyadari kesalahannya atau tidak. Karena aku tidak ingin dia menjadi istrinya David. Nindi tersenyum sinis. Mas menolak Belina hanya karena dia memiliki masa lalu yang kelam? Apa kamu tidak sadar, Mas? Kalau manusia itu tidak ada yang sempurna. Kamu juga mempunyai banyak dosa, Mas. Salah satunya, berusaha mencelakai Elsa. Cukup. Sigit menunjuk wajah istrinya dengan melebarkan mata.
Beraninya kamu berkata lancang seperti tadi. Maaf kalau aku lancang. Tapi, kamu itu harus sadar, Mas. Jangan terlalu bermimpi memiliki menantu yang sempurna. Karena putra kita juga tidak sempurna. Nindi bangkit dari duduknya. Tapi, David pantas mendapatkan wanita yang jauh lebih baik dari Belina dan Elsa. Baik menurutmu, belum tentu baik menurut David, Mas. Nindi berjalan menuju pintu kamar. Lagian, David menikahi Belina demi menyelamatkan rumah tangganya mantan pembantu itu. Bukan karena dia merasa Belina wanita yang terbaik. Langkah Nindi terhenti. Mungkin, awalnya seperti itu. Tapi, bagaimana kalau David sudah membuka hati untuk Belina? Itu tidak akan pernah terjadi. Sigit memandang tajam punggung sang istri. Nindi tidak menanggapi perkataan Sigit lagi, melainkan dia memilih pergi. Mami, sapa David dengan wajah berseri-seri kepada Nindi yang duduk di ruang keluarga rumahnya. Nindi bangkit dari duduknya, lalu mendekap David. Mami rindu kepadamu. Aku juga, Mi. David sedikit mengeratkan dekapan. Belina berdiri di anak tangga memandang suami dan ibu mertuanya yang masih berdekapan. Nindi melepas dekapan. Maaf ya, Mami baru kesini lagi. David tersenyum. Harusnya, Mami telepon aku agar nanti aku jemput Mami. Nindi menggeleng pelan. Tidak perlu. Papi tidak ikut, Mi? Tidak. Seorang ART meletakkan cangkir berisi teh manis hangat di meja. Lalu bertanya, Tuan mau minum apa? David menggeleng. Tidak perlu. ART itu mengangguk, lalu melangkah pergi. David mempersilakan Nindi duduk. Setelah duduk, Nindi melihat Belina yang masih berdiri di anak tangga. Kenapa kamu berdiri di sana? Kesini, sayang. Nindi tersenyum manis kepada Belina. Belina tersenyum kaku, lalu berjalan mendekati Nindi. Apa kabar, Mi? Nindi berdiri, lalu mendekap Belina. Mami baik. Bagaimana kabarmu? Baik, Mi. Nindi melepaskan dekapan. Lalu, duduk. Pun dengan Belina yang duduk di sebelah kanan Nindi. Bagaimana hubungan kalian? Apakah kalian baik-baik saja? Nindi melihat David dan Belina secara bergantian. David mengangguk. Iya, Mi. Kami baik-baik saja. Kamu tidak berbohong? David menggeleng seraya tersenyum. Semenjak Belina menyadari kesalahannya, hubungan kami baik-baik saja, Mi. Nindi menatap Belina. Benarkah seperti itu? Belina mengangguk. Iya, Mi. Kami sedang berusaha memperbaiki hubungan. Nindi bernapas lega. Syukurlah. Mami bahagia mendengarnya. Bagaimana kabar Papi, Mi? Apakah Papi masih menentang pernikahan kami? Berat rasanya bagi Nindi untuk berkata jujur. Namun, dia tidak mungkin berbohong kepada putra dan menantunya. Papimu masih menentang pernikahan kalian. Tapi, kalian tenang saja. Suatu saat, Mas Sigit akan merestui kalian. Kalau memang, Papi Sigit tidak merestui pernikahanku dengan David, aku tidak bermasalah bila harus berpisah dengan David, Mi. Belina berkata seraya menunduk. Sayang, kenapa kamu bicara seperti itu? Nindi menatap Belina dengan mengernyit. Aku tidak ingin, hubungan David dan Papi Sigit jadi tidak baik hanya karena pernikahan ini. Nindi menggeleng, lalu membelai lembut kepala Belina. Ini hanya masalah waktu. Kamu jangan pernah berkata seperti tadi lagi, ya? Gimana kalau Papi Sigit semakin marah karena pernikahanku dengan David, Mi? Aku tidak ingin, masalahnya semakin rumit. Papi memang seperti itu orangnya, ungkap David. Kamu tidak perlu terlalu memikirkan sikap Papi kepada kita. Nindi mengangguk karena setuju dengan perkataannya David. Lagian, David bertahan juga karena dia takut nanti aku mengganggu rumah tangganya Elsa dengan Mas Edwin, Mi. Jadi, untuk apa pernikahan ini dipertahankan? Mata Belina berkaca-kaca. Awalnya memang seperti itu, ucap David. Tapi sekarang tidak. Saya ingin memperbaiki hubungan kita. Kamu tenang saja, aku tidak akan mengganggu rumah tangganya Mas Edwin dengan Elsa lagi.
Jadi, kamu bisa tenang bila kita berpisah. Belina tersenyum seraya meneteskan air mata. Nindi menggeleng dan matanya berkaca-kaca. Jangan sayang. Kamu jangan berpisah dengan David. Belina menggenggam tangan kanan Nindi. Papi Sigit tidak akan marah lagi kepada David, Mi. Dan pasti David bisa mendapatkan yang jauh lebih baik dariku. Sayang, dengarkan Mami ya. Daripada kamu ingin berpisah dengan David, kenapa kamu tidak berusaha memperbaiki hubunganmu dengan David dan mencoba mencintai David? Karena percuma, Mi. Percuma kenapa? Nindi mengernyit. Karena David tidak akan membuka hati untukku. Tipe wanitanya David itu yang seperti Elsa. Dan aku, ucap Belina dengan memegang dada, tidak seperti Elsa. Nindi menyeka air mata Belina. David memiliki rasa kepada Elsa karena wanita itu baik. Dan Mami yakin, kamu juga baik. Meskipun, masa lalumu kelam. Mami juga yakin, David bisa membuka hati untukmu bila kamu menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Belina menggeleng seraya meneteskan air mata. Baginya, tidak mungkin David akan membuka hati untuknya. Mengingat bahwa dia pernah menyakiti Elsa. Nindi menatap David. Bukankah begitu? David menatap sang ibu yang menatapnya penuh harap. Sudahlah, Mi. David tidak akan membuka hati untukku. David hanya mencintai Elsa. Apakah kamu tidak bisa membuka hati untuk istrimu? Hanya karena hatimu masih untuk Elsa. Mata Nindi berkaca-kaca. Sudahlah, Mi. Mami tidak perlu menanyakan itu. Lagian, aku tidak akan memaksa David untuk membuka hati untukku. Belina tersenyum kaku. David masih bergeming. Karena dia bingung perkataan apa yang harus keluar dari mulutnya. Mami tidak akan memaksamu untuk mencintai istrimu. Tapi, satu hal yang perlu kamu tahu. Nindi mengangkat telunjuk tangannya hingga hampir sejajar dengan wajahnya dan wajah David. Elsa hanya masa lalumu dan dia sudah dimiliki lelaki lain. Tidak sepantasnya bagimu mencintai istri orang. Karena kamu juga memiliki istri. Tapi, Mi. Aku ini istri yang tidak baik. Dan aku tidak pantas dicintai oleh David. Nindi menoleh ke Belina dengan meneteskan air mata. Kamu bisa berubah menjadi lebih baik, sayang. Dan David juga bisa membuka hati untukmu. Nindi menoleh ke putranya. Kamu akan membuka hati untuk istrimu bukan? David tersenyum kepada Nindi, lalu menyeka air mata sang ibu. Aku akan berusaha membuka hati untuk istriku, Mi. Karena dia juga memiliki sisi baik dalam dirinya. Kamu tidak perlu berbohong. Kamu jujur saja, perintah Belina yang merasa ragu. David akan berbicara, tapi ditahan karena ponsel Nindi berdering. Nindi mengambil ponsel di tas, lalu menolak telepon dari Sigit. Kenapa ditolak, Mi? David menyipit. Mami malas bicara dengan papimu. Ponsel Nindi kembali berdering. Nindi akan menolak telepon itu, tapi David melarangnya. Jangan ditolak, Mi. Siapa tahu penting. Mami malas berdebat dengan papimu yang egois itu. Nindi menolak telepon dari Sigit. Mi, kalau Mami seperti ini, nanti papi tambah marah. Dan masalahnya akan bertambah rumit. Biarkan saja. Lagian, Mami lelah menghadapi sikap papimu. Entah sampai kapan dia terus egois dan tidak memikirkan kebahagiaanmu. Ponsel Nindi kembali berdering. Saat Nindi akan menolak telepon, David dengan cepat mengambil ponsel sang ibu. David. Nindi menatap tajam David yang sudah menerima telepon dari Sigit. Halo, Pi. Di mana mamimu? Kenapa dari tadi telepon terus ditolak? Sigit bertanya dengan nada sedikit tinggi. Mami ada di rumahku, Pi. Berikan ponselnya kepadanya. Karena papi ingin bicara. Maaf, Pi. Mami sedang tidak ingin bicara dengan papi. Mungkin, besok setelah Mami merasa lebih baik, bisa bicara dengan papi. Jadi, Mamimu menolak berbicara dengan papi? Mami menolak karena malas berdebat dengan papi. Coba kalau papi bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan, beraninya kamu berbicara seperti itu kepada papi.
David menghela napas dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Tolong, Pi, jangan membuat masalah itu semakin rumit. David memijit pelipisnya. Matikan saja teleponnya, perintah Nindi yang merasa kesal kepada Sigit. Percuma bicara dengan papimu yang egois itu. Tapi, Mi. Nindi mengambil ponselnya yang digenggam David, lalu mengakhiri telepon. Setelah itu, ponsel tidak diaktifkan. Mami, kalau papi tambah marah, bagaimana? Mami tidak peduli. Karena Mami lelah menghadapi papimu. Wajah Nindi begitu murung karena mengingat sikap suaminya. Ponsel David berdering. Sigap, dia mengambil ponsel di saku celana. Papi menelepon, ucap David setelah melihat ponsel. Jangan diterima, perintah Nindi. Biarkan saja. David memilih menerima telepon dari Sigit. Karena dia tidak ingin, nanti Sigit bertambah marah hingga masalah keluarganya semakin keruh. Iya, Pi. Kenapa tadi dimatikan teleponnya? Dan kenapa ponsel mamimu tidak aktif? Perasaan mami sedang tidak baik-baik saja, Pi. Jadi, tolong mengertilah. Perasaan papi juga tidak baik-baik saja. Yang membuat perasaan papi tidak baik-baik saja itu karena papi sendiri. Kalau papi mau berdamai dengan keadaan, mungkin tidak akan seperti sekarang. Kenapa kalian terus menyalahkan papi? David memijit pelipisnya. David merasa kesal dengan sikapnya Sigit. Namun, dia tidak mungkin meluapkan kekesalannya itu karena lawan bicaranya itu ayahnya. Dan bila dilawan, hanya akan membuat masalah semakin besar. Antar mamimu pulang atau papi jemput dia? David menoleh ke Nindi. Papi menyuruhku mengantarkan mami pulang. Nindi menggeleng. Mami akan menginap di sini. David memberitahu Sigit bahwa Nindi akan menginap di rumahnya. Kenapa harus menginap di rumahmu? Biarkan mami menenangkan pikiran dan perasaannya, Pi. Dan biarkan mami menginap di rumah putranya. Terserah kalian sajalah. Sigit mengakhiri telepon. Napas Sigit naik turun begitu cepat. Sigit merasa keberatan Nindi menginap di rumahnya David karena dia masih kesal dengan David hingga dia tidak ingin bila Nindi berada di sana. Sigit pun merasa kesal karena Nindi berani mengabaikannya. Bahkan, sampai memilih tidak tidur di rumah mereka. Di tempat yang berbeda, David mengusap pelan lengan kiri Nindi. Lalu, mengambil cangkir berisi teh manis hangat di meja. Mami minum dulu ya. Nindi menerima cangkir itu, lalu menyesap teh manis. Aku antar mami ke kamarnya. Nindi menatap David. Apakah kamu akan tidur? Mami yang harus segera tidur. David mengambil cangkir di tangan Nindi, lalu meletakkannya di meja. Boleh mami bertanya tentang sesuatu? Bersambung.